Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Bapak, setelah kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan mengikuti setiap kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dan takut akan Tuhan yang hidup di dalam kasih kami Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang sekitar kami. Terima kasih, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, sudah pernahkah kita bermain master seperti bermain master? Nah, atau mencari jalan keluar bermain master. Master ini saya beri waktu 1 menit kira-kira, siapa yang langsung bisa menemukan jalan keluar dari master ini. Nah, tentu di antara kalian sudah sering sekali memainkan master atau mencari jalan keluar atau berjalan di labirin. Yang pernah berjalan di labirin pasti tahu bagaimana cukup sulitnya mencari jalan keluar, tergantung variasi master yang akan kita mainkan. Ada yang skillnya mudah, ada yang sangat sulit sampai jalannya kecil-kecil, tergantung. Sama juga ketika kita mau berjalan keluar daerah yang kita tidak tahu, tidak pernah jalan ke situ, tentu kita akan menggunakan peta atau yang sering kita gunakan di gadget kita, yaitu Google Map. Nah, Google Map kita tinggal mengetik alamat kita, asal kita, lalu ke tujuan, nanti Google Map akan mencari jalur yang tepat. Nah, seperti contoh, akan mencari jalur yang tepat. Nah, apakah jalur yang ditentukan oleh Google Map itu selalu sesuai yang kita harapkan, yang kita mencapai tujuan kita? Ternyata enggak. Ada beberapa contoh orang yang ternyata kesasar ketika menggunakan Google Map. Beberapa contohnya. Nah, itu salah satu dari beberapa contoh kalau orang ternyata menyasar ketika menggunakan Google Map. Sama di dalam kehidupan kita, ketika kita hendak menuju satu tujuan, kita memiliki banyak sekali jalan. Kalau di dalam pelajaran, di dalam pendidikan selalu ada pepatah kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Atau ketika dalam satu masalah ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Nah, apakah semua jalan yang kita lalui itu benar? Ternyata tidak. Satu kali kita bisa tersesat, satu kali kita bisa tersasar. Banyak orang hilang karena tersesat ketika menaiki gunung, tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Nah, ketika di dalam kehidupan nyata kita memerlukan jalan yang benar, kita memerlukan jalan yang tepat untuk mencapai satu tujuan kita. Di dalam pendidikan pun kita menemukan jalan yang benar, jalan yang tepat untuk mencapai impian dan cita-cita kita. Nah, di dalam ketika kita belajar, tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ketika jalannya salah, gampang sekali mendapatkan nilai bagus dengan jalan yang salah, misalnya mencontek atau copy paste. Kalau sekarang ini mengerjakan dari rumah, bisa copy paste dari Google atau yang lain. Banyak sekali caranya. Tetapi apakah kita akan maju dengan jalan yang salah tersebut? Ketika di dalam mencapai cita-cita kita menemukan jalan yang benar, di dalam kehidupan kita yang mendatang, dari kita meninggal, kita sudah tahu jalan yang benar. Ketika kita meninggal pernah berpikir, saya akan kemana, saya akan ke sini. Banyak yang berpikir, banyak yang menyangka ketika meninggal pasti masuk surga. Tapi tahu nggak jalan ke surga itu yang bagaimana? Jalan ke surga itu seperti apa? Ada nggak di
di Google Map jalan ke surga. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di ayat 6 ini jelas bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang benar untuk mencapai satu kehidupan, baik ketika di dunia maupun ketika kita sudah meninggalkan dunia. Ayat yang ke-7 dikatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini kita tahu bahwa di dalam kehidupan itu hanya ada satu jalan yang benar, hanya ada satu jalan yang tepat. Meskipun banyak jalan, ketika kita mau ke satu tujuan, banyak jalan yang bisa kita lalui, tetapi hanya satu jalan yang tepat, satu jalan yang membuat kita nyaman, satu jalan yang membuat kita enjoy. Nah, sama ketika kita sedang di dalam kehidupan kita, ketika kita nanti entah ketika kita sudah meninggal, kita tidak tahu mau kemana, tetapi ada satu jaminan bahwa Kristus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Nah, untuk tahu jalan kebenaran dan hidup, untuk tahu bahwa Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup itu adalah dengan mengenal Kristus. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Kita kan tidak bisa lihat Tuhan. Kalau misalnya kita kenalan sama teman baru, enak. "Halo, apa kabar? Kenalan, nama kamu siapa?" Gitu ya. Kalau kita mau kenalan sama orang yang baru di tempat kita, misalnya di tempat kita ada orang baru tinggal, "Halo, kenalan, nama kamu siapa? Nama saya ini, nama kamu siapa?" Boleh kita berteman. Di Facebook pun enak. "Hai, apa kabar? Boleh kenalan." Nah, itu jawaban masuk. Tetapi ketika kita mau mengenal Tuhan, bagaimana caranya? Aku berkata, "Tuhan, hai Tuhan, kenalan, namaku Petrus, namamu siapa?" Kan lucu, tidak ada jawaban. Kalau ada jawaban, kita selesai. Kita dengar jawaban Tuhan, dengar buntu aja, kita kaget, apalagi dengan jawaban Tuhan yang maha besar. Lalu kita tidak mungkin kenalan Tuhan secara langsung. Saya bilang mati aku ketika melihat wajah Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan secara langsung, real, face to face tidak bisa. Tapi bagaimana caranya? Dengan firman Tuhan. Dari Alkitab kita bisa belajar tentang mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan itu di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya, meskipun kadang umatnya suka memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Di perjanjian baru, bagaimana Kristus menjadi manusia dengan kasihnya, menyerahkan dirinya ke atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Dari Alkitab itu kita bisa melihat bahwa kita bisa mengenal Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab dengan kerendahan hati kita bisa mengenal Tuhan. Lebih daripada itu, kita juga bisa mengenal Tuhan dengan doa kita dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, seberapa banyak dari adik-adik yang sering berdoa bersama di rumah bersama orang tua, atau saat teduh bersama orang tua, membaca Alkitab bersama orang tua, berdoa bersama orang tua di rumah. Seberapa sering kita bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan, atau sekedar berdoa, bukan cuma saat makan. Atau seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya saat makan, "Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini, kami makan ini." Bukan cuma itu, tetapi kita berdoa intim dengan Tuhan. Seperti ketika kita berbicara dengan teman kita, ketika kita lama tidak ketemu teman, terus kita ketemu, "Hoi, apa kabar?" Bagaimana kita bisa ngobrol dengan teman kita dengan leluasa, dengan lama. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita bisa berdoa dengan Tuhan, dengan begitu fokusnya, kita rutin berdoa dengan Tuhan seperti kita berbicara dengan teman baik kita, berbicara seperti kepada orang tua kita. Apapun masalah yang kita alami, nah,
kita akan mengenal Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ketika kita mengenal Tuhan, maka hidup kita pun akan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang kenal Tuhan tentu dia akan takut untuk melakukan kesalahan, misalnya mencopet, membolos sekolah, tidak menunjukkan tugas, tidak mengerjakan tugas dengan baik. Orang yang mengenal Tuhan di dalam dirinya pasti menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin, orang yang taat akan orang tua, orang yang patuh akan orang tua, orang yang selalu menghormati orang lain, orang yang tidak membuli, orang yang senantiasa memiliki tanggung jawab di dalam diri. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudahlah kita menemukan jalan kebenaran dan hidup itu. Sudahlah kita mengenal Tuhan, sudahlah kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sudahlah kita paham bahwa dengan kasih-Nya itu Tuhan menyelamatkan kita. Di momen yang Paskah kita tentu melihat bahwa di mana Tuhan disalibkan dan mati dan akhirnya bangkit. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan sangat kasih kepada kita. Itu jalan Tuhan, jalan yang diberikan Tuhan supaya kita memperoleh keselamatan melalui salib Kristus. Jalan satu-satunya kita memperoleh keselamatan adalah dengan melewati jalan salib Kristus. Melalui salib Kristus, salib Kristus yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Salib Kristus yang menunjukkan betapa kita berharga di mata Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menghargai Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Tuhan seperti kita sudah mengenal teman-teman kita? Kita mengenal orang tua kita. Sudah kita mengenal, sudah kita berbicara, berdoa secara serius, secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sudah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan, ajarlah kami untuk menemukan jalan yang benar di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih jauh lagi melalui ibadah kami, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami yang kami kerjakan hari lepas hari. Kiranya kami mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih sekali lagi kami berserahkan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam diri kami untuk menjadi anak-anak majalah kami, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.